Oke, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di bulan November. Ini berarti kalau November tuh masuk ke 2020 penghujung tahun. Gak kerasa barusan tahun baruan, ini mau tahun baruan lagi. Usia sudah bertambah. Nah, 2020 kita lewatin dengan sangat-sangat luar biasa pokoknya. Nanti ke anak cucu kita bisa cerita 2020 itu kita lihatnya seperti apa. Ya sampai 2020 ini, sampai nanti akhir tahun, ya yang masih sehat, yang masih kerja, kita patut sujud syukur, bersyukur. Dulu awal-awal tahun tuh lelucon teman-teman kan. Target 2020 jalan-jalan ke negara ini gitu kan. Bangun rumah, beli mobil ini semuanya waktu corona menerpa itu semua dicoret semua. Sisa satu target tetap hidup dan survive. Itu 2020. Kali-kali kan yang lagi heboh itu kan Singapore Airlines, perusahaan penerbangan nomor 1 atau nomor 2 di dunia, mem-PHK karyawannya sebanyak 4.300 karyawan. Singapore Airlines SQ. Jadi pagi-pagi saya remind dulu 2020 luar biasa, dan hari ini kita masih sehat dan masih memiliki pekerjaan. Itu kita patut bersyukur karena kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, bukan beruntung lagi, sangat beruntung. Lalu kan isu-isu ini kan peraturan menteri ya sudah keluar ya bahwa 2021 tidak ada kenaikan UMP. Ya. Tidak ada kenaikan UMP. Kita mau nanggapinya secara positif atau negatif. Ini yang harus kita tanam satu mindset, ya, tanam satu mindset. Di luar nanti kebijakan perusahaan dulu, kita cerita dulu ya, bahwa kondisi sekarang tuh semua pengusaha itu berusaha untuk survive. Ya, jadi pemerintah memikirkan bahwa misalnya UMP dinaikkan, yang sekarang aja pengusaha itu bertahan itu mungkin makan tabungan ya untuk gaji karyawan ya atau jual aset dan lain sebagainya kan, karena kan apalagi perusahaan-perusahaan terdampak ya, restoran, mall, hotel, pariwisata itu pasti sudah, hotel-hotel offline ya itu pasti sudah, IO wedding party itu IO untuk survive aja harus makan tabungan, gimana mau naikin gaji, itu satu ya. Itu dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi karyawan, kita harus tanamkan satu mindset ya. Pak, yang penting saya masih dapat kerja, dapat gaji, masih bisa makan 2020 ini, ya 2021, yang penting saya sehat, anak masih bisa sekolah ya. Yang penting dapat pekerjaan masih bisa, perusahaan kita masih bisa kasih kita kehidupan, udah bersyukur. Kita nggak bisa memaksa perusahaan untuk memberikan benefit lebih dengan kondisi sudah masuk ruang ICU perusahaannya. Bisa-bisa cepat mati. Nggak apa-apa, bangkrut nggak apa-apa adanya. Bangkrut ya sudah, perusahaan bangkrut, mau cari kerjaan lagi susah sekarang masalahnya. Ya pengangguran bertambah. Beda kondisi. Kecuali kita memiliki kemampuan lebih. Kita misalnya diributin oleh perusahaan-perusahaan yang lain, ya. Kamu keluar masih ada yang perusahaan yang antriin kita gitu loh untuk pakai kita, ya nggak apa-apa. Itu kondisinya sekarang. Minggu lalu saya ada sempat kasih tahu ke HRD, kebetulan kan kalau kita perusahaan kita JNT ini tiap tahun tuh akan ada namanya penilaian performa ya, penilaian performa nanti masuk ke grade A, grade B, grade C gitu kan, dan nanti akan mempengaruhi ya pasti lagi mempengaruhi di gaji masing-masing. Perlu saya sampaikan, itu tetap akan kita jalankan tahun ini. Kita tidak ada penundaan atau alasan kayak gini, ujung-ujungnya kita tidak lakukan penilaian performa untuk perubahan gaji. Gak semua perusahaan bisa kayak gitu, saya kasih tahu. Yalah, JNT kan tambah corona, tambah macam. Ya beruntung kita masuk JNT, beruntung kita bisa masuk di JNT itu. Tapi saya
ingin ingatkan satu hal. Saya ingin ingatkan satu hal. Perusahaan kita besar ya. Perusahaan kita besar. Kita Jawa Timur aja sudah ada 8 ribuan karyawan. Kita sama-sama jaga perusahaan ini. Jangan sampai ada cacat. Kayak misalnya badan ini ya. Badan ini, papanya temanku, itu papanya meninggal gara-gara apa tau nggak? Cuman gara-gara kakinya kena paku. Infeksi meninggal. Nah ini part of body, ini perusahaan kita sebesar ini tuh jangan gara-gara, kecil nggak pengaruh, kecil. 3 minggu lalu atau 1 bulan lalu ya, itu kakak iparku, istrinya kokoku kakaknya, itu meninggal gara-gara sakit ma cuman. Jadi saya ambil contoh tuh, ibarat part of body dari perusahaan kita ini, sedikit pun cacat, walaupun cuman kaki kena paku, itu bisa bikin mati. Intinya apa? Kalau misalnya di perusahaan kita nih masih ada yang bikin perusahaan ini infeksi, ya lama-lama perusahaan ini bisa habis juga. Jadi saya harap kita sama-sama jaga kesehatan perusahaan kita. Bagaimana cara jaganya? Ya pasti dari diri kita sendiri. Kita penuhan nggak apa-apa lah, uang kecil lah, nggak apa-apa lah, inilah. Ya dari kecil-kecil, kalau tiap orang berpikiran kayak gitu, hancur juga. Dari diri kita sendiri, 5.000 pun, itu harus kita jaga. Yang mana hakku, yang mana haknya perusahaan. Kita baru bisa mendapatkan keberkahan yang lebih luar biasa lagi. Saya pribadi saya sangat merasa tahun ini, bukan tahun ini, pilihanku masuk ke JNT itu adalah satu berkah, apalagi di tahun 2020. Tapi tolong kita sama-sama bisa sama-sama menjaganya, intinya kayak gitu. Kita semakin menjaga perusahaan ini, perusahaan semakin sehat, kita juga bisa sehat. Penting sekali. Karena di lapangan, di DP, di gateway, banyak godaan, banyak kesempatan. Remind lagi, ya apalagi kita di sini tuh banyak adalah para perintis kemerdekaan JNT Express. Ada semuanya. Ya, kalau kita ada packing kayu, ya dulu ada cabang packing kayu misalnya. Uang perusahaan tuh ya. Jadi kalau misalnya ada kiriman packing kayu sampai ke DP dia model, dia konfirmasi dulu ke pembelinya. Ini ada packing kayunya, packing kayu mau saya bantu lepasin nggak biar mudah bukanya. Customer-nya mau, dia sudah bukain, kayunya itu disimpan untuk packing kayu berikutnya. Paku-pakunya pun nggak dibuang, dilurusin lagi untuk dipakai lagi. Ya jangan sampai ngomong perusahaan kita sudah besar, perusahaan kita sudah kaya, ujungnya boleh hambur-hamburin semuanya. Hati ini, mental ini loh. Karena apa? Kalau kita ada mindset kayak gitu, mau uang seberapapun kita tidak akan cukup. Contoh lah, dulu kita gaji 1 juta, cukup, kurang. Gaji 5 juta, cukup, kurang. Kenapa? Di mana bedanya? Kenapa dulu cukup, sekarang cukup dan tetap kurang juga? Di gaya hidup. Ya, kemarin saya cerita-cerita sama SPV kita perintis waktu masih di Jemur Sari, kantor kita sana, waktu join itu meja sama komputer pun kagak ada, kerjanya duduk di lantai. Pertanyaanku sekarang tuh siapa sini masih bisa sanggup kerjanya duduk di lantai, tidurnya di DP, itu tuh Leo tuh. Pas pertama kali kerja, Oppo datang gak ada yang jaga, rumah di Nganjuk, ya tinggal di DP tuh, tidur di DP tuh. Itu anak baru lahir itu. Kita sanggup gak sekarang masih kalau biasanya balik lagi kayak gitu. Ini kan kemarin Leo cerita, waktu di interview Pak Jeff itu, waktu istrinya di rumah sakit mau lahiran. Jadi anak keluar dia diterima.
kerja. Jadi anak keluar nggak ditemani suami. Udah mulai kerja itu sudah mulai ada pengiriman. Oppo masuk. Nggak ada admin, nggak ada apa. Dia sendirian. Ya mau nggak mau jaga sendiri. Kalau misalnya gateway lagi rame, kita masih mau nggak? Ya, para manajer-manajer turun bantu bongkar, bantu sortir, bantu bagging. Kita masih mau nggak? Para manajer yang dulu jadi sprinter, kalau misalnya DP-nya, delivery-nya lagi rame, nggak ketolongan, kita masih mau nggak ikut turun, ambil tas obrok, kita bantu kirim paketnya. Waktu DP nggak ada orang semua, kita masih mau nggak tidur di DP sana? Kita masih sanggup nggak ketok rumah orang satu persatu walaupun ditolak orang? Mungkin yang pengalaman jadi sprinter tuh, masih sanggup nggak kamu dikejar anjing? Masih sanggup nggak jalan kaki? Yang sekarang sudah bawa mobil, masih sanggup nggak naik motor? Ini penting sekali. Karena kalau misalnya kita sudah lupa dan kita sudah ngerasa kita malu melakukan hal gitu, ya kita sudah lupa daratan. Gateway, lagi rame. Kita sebagai seorang manajer, ya itu masaku sudah lihat untuk bongkar-bongkar, itu bukan tugasku lagi, tugas orang panggil aja. DP lagi rame, nggak ada yang unpack. Kita bisa unpack, tapi itu bukan tugas core aja. Datang cuma liatin itu. Saya cuma ingatkan aja ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa kebetulan ini penghujung tahun dan kita rata-rata tuh ada sebagian besar tuh baru naik, baru sebulan, 2 bulan, baru naik. Ingat, dulu kita lakukan apa, kita harus tetap mempertahankan hati ini, kita tetap sanggup bisa melakukannya seperti itu. Dulu kita kerjanya tidur di DP, bantu jagain, gara-gara ada orang. Hari ini kalau misalnya nggak ada orang, kita masih mau nggak? Kalau misalnya kita mau, berarti hati kita nggak berubah. Sampai bisa bikin JNT sebesar ini ya gara-gara ini. Gara-gara kita satu sama lain saling mendukung. Tidak menggantungkan semuanya itu ke satu titik. Pondasi sekuat apapun bergantungkan satu titik tetap tidak akan kuat. Ya kita juga harus bisa menopang diri kita sendiri. Kalau misalnya kita pindah di satu kantor, nggak ada meja, nggak ada komputer, kita masih sanggup nggak untuk kerja? Hari ini kita bisa seperti ini karena kita dulu sama-sama jaga uang perusahaan, sama-sama berjuang, sama-sama tidak hanya menggantungkan titiknya tuh ke atas satu titik, tapi kita juga bertumpu pada kaki kita sendiri. Kalau kita kerja juga nggak neko-neko, nggak ada namanya tuh neko. Oh itu kerja nggak dihitung lembur, gue nggak mau masuk, gue mau pulang cepat, gitu loh. Kayak misalnya bagian training camp, training ya, trainer gitu kan. Itu kan dari dulu kan juga ada yang mau beli ini, beli itu, nggak di-accept, ujung keluar kocek sendiri, beli juga. Sampai sekarang tetap nggak, bisa nggak kayak gitu. Saya bukannya ngomong itu perusahaan nggak keluarin uang ya, perusahaan tetap akan keluarkan uang. Kalau misalnya saya tahu itu saya harus keluarin uang, saya keluar uang, tetap gitu kan. Cuman apakah hati itu tetap ada, kita pertahankan. Survei-survei tempat ini, bensin nggak diklaim gitu kan. Hati ini masih ada nggak? Atau sudah benar-benar detail, perhitungan. Karena saya rasa JNT hari ini, JNT Jawa Timur hari ini bisa sampai seperti sekarang ini, itu berkat kita semua yang nggak hitung-hitungan kerja. Nggak hitung-hitungan kerja. Bukan job desk-nya tetap dikerjain. Jadi harapan saya bahwa kita semua itu, kita sudah, jangan sampai ngerasa sayap kita sudah keras, ujungnya kita bertingkah. Ini bukan kerjaanku, itu kerjaan dia. Ya, gitu aja.